kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Guru, siswa-siswi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga besar Krista Mitra. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan tema cinta yang tulus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berkenanlah bersabda bagi kami semua, sehingga hidup kami terus-menerus dipenuhi dengan sabda, tidak ada ruang yang kosong untuk hal yang bukan di dalam Tuhan. Betapa rindu kami mendengar sabda, biarlah Bapa, Engkau berkenan bersabda bagi kami, memberkati kami dengan sabda. Inilah kerinduan hati kami. Kiranya urapan dari sorga turun atas kami semua dimanapun berada, dan dalam urapan Tuhan kami boleh mengerti kebenaran firman, percaya, diubahkan, dikuatkan, diterangi, dan kami boleh melakukan firman, sabda, sehingga kami berbahagia. Berbicaralah dengan leluasa kepada kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Cinta yang tulus. Injil Yohanes 1 ayat 19 hingga ayat 23. Injil Yohanes 1 ayat 19 hingga ayat 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Ya kalau begitu, kalau bukan Mesias ya, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." Kalau begitu mereka bertanya lagi, "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Sampai demikian pembacaan firman. Betapa berbahagia kita boleh membaca, mendengarkan firman-Nya, terlebih jikalau kita percaya dan sungguh menerapkan firman ini dalam kehidupan, kita pasti berbahagia. Saudaraku, keinginan untuk menjadi populer, saya kira wajar sekali, dan itu adalah keinginan hampir semua orang, saya kira. Ya, kalau enggak ada peluang, kita cari peluang lah supaya bisa terkenal, bisa populer. Kira-kira begitu. Bahkan mungkin untuk beberapa orang, ya, godaan untuk menjadi populer begitu menekan, begitu besar, sehingga mau menyingkirkan orang lain, mengesampingkan orang lain, menghalalkan semua cara mungkin untuk bisa jadi terkenal, jadi populer. Ya, mestinya begitu ya rata-rata. Tetapi menarik sekali bagi kita karena di sini Yohanes Pembaptis ketika dia sudah membaptis, ketika dia berkarya dan ada utusan dari Yerusalem, imam-imam ya, lalu utusan itu tanya kepada dia, "Siapakah engkau?" Wow, ini sebuah kesempatan untuk mengaku apa aja lah biar terkenal. Coba pertanyaannya, apakah engkau itu Mesias? Mungkin kalau kita malu-malu, ya kurang lebih lah kayak gitu mungkin. Tapi dia dengan tegas berkata, "Aku bukan Mesias." Loh, kalau bukan Mesias, ini peluang yang kedua. "Apakah engkau Elia?" Oh, Elia itu sangat dihormati, nabi yang sangat dikagumi. Ya, ini kesempatan yang kedua. Boleh dong dia berkata, "Ya, aku Elia."
dan dia akan mendapatkan banyak fasilitas ya, kehormatan, fans, banyak akan idola kepada dia. Elia sakti banget, minta apa aja Tuhan kasih ya. Minta apa tuh? Hujan turun, minta api turun, minta panas terjadi ya. Kecuali dia minta mati, Tuhan gak kasih mati ya. Tuhan malah mengutus dia. Lalu peluang yang kedua, apakah jawab Yohanes di sini? Dia menjawab, bukan. Nggak neko-neko sih, nggak ada tambahan lain-lain, embel-embel. Tegas aja, kamu Elia, kesempatan kedua loh. Dan dia jawab bukan. Kalau begitu, apakah ini kesempatan ketiga? Engkau nabi yang akan datang. Banyak nubuat tuh akan datang nabi. Apakah itu engkau? Karena orang mulai mengagumi dong kehebatan dia. Tapi dia jawab saudara, bukan. Satu kata aja, bukan. Alkitab mencatat kepada kita bahwa ketika beberapa imam, orang-orang Lewi diutus untuk tanya pada dia tidak berdusta, dia tidak mengakui dirinya sebagai Mesias, sebagai Elia, sebagai nabi yang akan datang. Siapapun yang populer pada masa itu, yang dinanti-nantikan, yang diharapkan oleh bangsa Yahudi, dia berkata tidak, saya bukan. Pada akhirnya ketika ditanya, lalu kalau begitu kamu siapa? Dia jawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dengan kata lain dia berkata, saudara, aku cuma pesuruh, aku cuma forerunner, itu yang buka jalan untuk orang penting atau pejabat itu lewat. Jadi aku cuma jongos, aku cuma yang luruskan jalan itu, kalau lubang aku tutup, kalau itu tidak rata aku ratakan, supaya yang akan datang Mesias ini, Raja ini, atau kita sebut pejabat ya, kalau ada forerunner gitu akan lewat, dia bisa melewati begitu baik. Aku cuma babu. Wow. Ya, kalau tidak terkenal oke lah. Gak ngaku-ngaku sebagai orang terkenal bolehlah juga, meskipun itu tidak mudah. Tetapi setidaknya gak ngakulah sebagai babu, sebagai jongos. Setidaknya mana ada sih orang yang mau jadi nomor 2, maunya nomor 1. Orang kecap aja semua nomor 1, semua bahan-bahan itu yang kalau dipopulerkan ya, dipromosikan, semua nomor 1, nggak ada nomor 2. Kita nggak mau jadi nomor 2, apalagi nomor 3, 4 dan seterusnya. Tapi kok dia bukan nomor 2, nomor 3, apalagi nomor 1, bukan. Melainkan dia berkata, aku cuma babu, bukan siapa-siapa. Aku yang resi-resi itu jalan, lalu orang penting itu lewat. Aku bukan orang penting sama sekali. Saudaraku, apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa bertahan dalam kebenaran, bisa rendah hati? Itu bukan mudah. Apa yang membuat ya? Kok dia bisa begitu sementara kita enggak? Cinta yang tulus. Seringkali di dalam kehidupan, juga di dalam pelayanan, banyak sekali orang-orang yang tidak lagi memiliki cinta yang tulus, bahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya banyak orang tidak tahan dalam pelayanan. Dihina sedikit, tersinggung, marah, ngambek, berhenti. Udah setengah mati pelayanan, udah setengah mati berkorban, pahlawan di tanpa tanda jasa, tapi setidaknya tetap diingat toh. Kok nggak ada yang ingat, lalu marah-marah sendiri. Ya, sorry to say, bahwa kalau ada cinta yang tulus, yang tanpa pamrih, kasih yang sejati, kita tidak akan menggerutu, gak akan sakit hati dalam pelayanan, gak akan mundur persoalan ini dan itu. Tetapi kasih kepada Tuhan yang sejati membuat kita bertahan, setia dalam pelayanan, terus maju, terus berjuang. Cinta yang sejati, cinta yang tulus akan membuat kita juga berkemenangan di saat godaan-godaan menerpa hidup. Cinta yang tulus terutama kepada Tuhan akan membuat kita tegar dalam hidup, percaya Tuhan sayang kita,
gak usah khawatir. Tapi dengan cinta yang tulus itu juga kita tidak akan menyakiti Tuhan. Kita tidak akan mengambil kemuliaan, tidak akan mengambil kehormatan yang bukan hak kita. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan, hanya Tuhanlah yang pantas untuk dihormati, hanya Dialah yang besar. Dan kita ini cuma kecil, manusia biasa. Semoga dalam perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan, berapa lama pun kita melayani, berapa lama pun kita menjadi orang Kristen, kita tetap rendah hati. Kita tahu yang patut ditinggikan hanya Tuhan. Kita nggak perlu apa-apa tersinggung, apa-apa ngambek. Siapa kita ini? Tuhanlah yang kita fokuskan dalam hidup. Sehingga kita juga, kalau Tuhan kasih populer, itu bagian dari Tuhan sendiri. Tapi itu penuh resiko dan tanggung jawab juga. Kita harus juga berjuang, tapi bukan gila populer, gila kehormatan, bukan begitu. Tidak juga kita hidup sembarangan, tetapi tetap menjaga diri dengan baik. Dan dengan begitulah kita menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Kiranya kita makin mengerti siapa yang terutama dalam hidup ini. Hanya Tuhan, bukan kita. Dan selebihnya kiranya kita terus rendah hati di dalam kehidupan, dan begitulah Tuhan akan membuat kesuksesan untuk kita. Ngapain ngaku-ngaku orang hebat? Kehebatan itu dibuktikan dari karya. Kehebatan itu dibuktikan dari perbuatan kita, sikap kita yang mencerminkan Kristus. Buat apa? Bohong sana, bohong sini, ngaku ini, ngaku itu. Satu kebohongan harus kita tutup dengan kebohongan lain. Tutup lagi dengan kebohongan lain, kita akan lelah. Kiranya Tuhan menolong kita dan cinta yang tulus bersemi di hati kita, cinta kepada Tuhan, cinta yang sejati. Kita bersedia juga berkorban meskipun tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus. Kita bersedia menjadi nomor sekian bagi kemuliaan Tuhan. Kalau memang itu bagian kita, kita melakukannya dengan tetap mengingat semua adalah anugerah saja. Sehingga seluruh hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah segala popularitas hari ini, kiranya kami diberi hikmat untuk bisa membedakan. Kiranya kami diberi juga kasih karunia untuk tetap dapat menguasai diri dengan baik. Dan tolong kami supaya tidak kecewa apabila orang melupakan kami atau tidak menghargai kami. Tolong kami, berilah kami kasih karunia supaya apapun terjadi, dengan cinta yang tulus kami terus mengasihi Engkau, melayani Engkau, tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan mungkin orang tidak akan pernah mengenal kami, tidak tahu siapa nama kami, tapi semoga karya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerinduan kami. Berkatilah kami semua, Sivitas Akademika Krista Mitra. Berkatilah orang-orang yang mendukung kami juga dalam sekolah ini. Berkati yayasan, berkati setiap orang di dalamnya dengan segala kasih karunia. Semoga kehidupan kami terus bercahaya bagi hormat kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa bersyukur, kami terima berkat dan senantiasa berjalan bersama Tuhan. Amin.